Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan nomor standbook J1A118256 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Alio Oleo Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Rapid Diagnostic Test pada COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walau lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya, manfaat rapid test COVID-19. Yang pertama yaitu tes cepat corona dilakukan sebagai screening awal infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi mengalaminya. Dan yang kedua yaitu rapid test menjadi tes screening awal dan pemeriksaan PCR tetap menjadi tes konfirmasi dalam infeksi corona. Dan yang ketiga yaitu metode tes yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnostik apakah seseorang terpapar COVID-19 atau tidak. Dan yang keempat yaitu sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Kriteria orang yang akan di rapid test COVID-19. Yang pertama yaitu OTG. OTG adalah mereka yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang positif COVID-19. Dan yang kedua yaitu PDP, orang dengan demam kurang lebih 38 derajat Celcius atau riwayat demam dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala pernah berkontak erat dengan orang yang positif COVID-19 atau terkonfirmasi ataupun probable. Dan yang ketiga yaitu ODP adalah orang demam kurang lebih 38 derajat Celcius, riwayat penyakit demam, pilek, sakit tenggorokan atau batuk. Alat dan bahan pemeriksaan rapid test COVID-19 yaitu ada 7. Yang pertama mikrosip, tes keset, handskun, lancet, pipet tetes, alat petunjuk waktu dan perlengkapan APD. Dan bahan ada 3, antaranya sampel darah, larutan buffer, dan alkohol swab. Tahap pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, tahap screening atau pasien akan melalui tes wawancara dan observasi. Tahap kedua, medical check-up, yaitu selanjutnya akan dilakukan cek darah. Yang ketiga, tahap menunggu hasil pemeriksaan, yaitu pada tahap ini biasanya pasien akan dipindahkan ke ruang dekontaminasi sambil menunggu hasil tes yang sudah dilalui sebelumnya. Dan yang keempat yaitu tahap ruang isolasi. Setelah pasien dinyatakan corona, maka ia akan dipindahkan ke ruang isolasi. Dan yang terakhir yaitu tahap kelima, tes virus corona atau COVID-19 atau tes swab dengan mengambil sampel jaringan hidung dan tenggorokan. Cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Yang pertama yaitu pada alat tes cepat COVID-19 tersebut terdapat 3 garis indikator yang ditandai dengan C, IgM, dan IgG. Hasil tes bisa muncul dalam kisaran waktu 15 menit setelah sampel darah dilakukan. Dan yang kedua yaitu jika setelah 15 menit tidak ada satu garis pun yang muncul dari ketiga indikator, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Sementara bila hasil terdapat garis pada indikator C berarti hasilnya negatif. Yang ketiga, hasil negatif tersebut belum tentu menyatakan bahwa seorang itu benar-benar negatif, karena antibodi tubuh bisa saja belum terbentuk meskipun sudah ada infeksi. Dan yang keempat, imunoglobulin atau muncul setelah 6 atau 7 hari tubuh terinfeksi oleh virus corona. Dia mengatakan masa tersebut dalam masa Windows periode atau masa di mana antibodi tubuh belum terbentuk setelah ada infeksi. Yang kelima yaitu dengan begitu orang yang mendapatkan hasil negatif harus dites ulang dalam 10 hari mendatang untuk memastikan apakah benar-benar negatif. Dan yang keenam yaitu sementara itu apabila garis muncul pada indikator imunoglobulin M atau IgM menunjukkan bahwa seorang berada dalam fase awal infeksi. Jika garis muncul pada 2 indikator yaitu IgM dan IgG, maka pasien sedang berada pada masa infeksi aktif.
Dan yang ketujuh yaitu jika yang muncul hanya garis pada indikator IgG, dapat diartikan pasien berada pada fase akhir infeksi hingga sembuh atau pernah memiliki riwayat infeksi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, meskipun hasil tes cepat menunjukkan positif, namun tetap harus dilakukan konfirmasi melalui tes molekuler di laboratorium. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.